Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bung Tommy Channel. Pada kali ini saya akan membuat suatu video yang kembali berkaitan dengan sepak bola, yaitu akan membahas tentang tim nasional Indonesia. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa ada pemain tim nasional Indonesia yang juga pemain naturalisasi, yaitu Ragnar Oratmangun dan juga Sandy Walsh yang baru saja diumumkan oleh klub barunya, yaitu Persib Bandung, yang mana kedua pemain ini telah bergabung ke Persib Bandung. Dan diawali dari Sandy Walsh yang bergabung, lalu terakhir adalah Ragnar Oratmangun yang bergabung. Nah, sebelumnya Sandy Walsh bermain di Buriram yang berada di Liga Thailand, dan juga Ragnar Oratmangun bermain di FC Dender yang bermain di Belgia. Nah, artinya dengan bergabungnya Sandy Walsh dan juga Ragnar Oratmangun, sudah ada 12 pemain naturalisasi yang berlaga nantinya di Super League atau Liga 1 Indonesia. Nah, pada awalnya memang tujuan dari pemain naturalisasi ini adalah untuk memperkuat tim nasional Indonesia, sehingga tim nasional Indonesia permainannya bisa meningkat kualitasnya dan juga bisa berprestasi baik di tingkat ASEAN, Asia maupun nantinya di dunia. Selain itu, untuk meningkatkan peringkat ranking FIFA Indonesia, yang mana sebelumnya pada saat Sintayong pertama melatih itu berada di peringkat 170-an. Namun kali ini terakhir pada saat dihandle oleh John Hetman, peringkat Indonesia berada di peringkat 118. Nah, seharusnya tujuan utama dari dinaturalisasinya pemain keturunan yang ada di luar negeri adalah untuk meningkatkan prestasi dari tim nasional Indonesia. Nah, namun seiring berjalannya waktu, ternyata banyak sekali pemain naturalisasi yang justru hijrah ke Liga Indonesia atau Super League. Contohnya ada Rafael Strike, lalu ada Jordi Amat, kemudian Sean Patinama, Mauro Ziltra, Jens Reven, dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah Ragnar Oratmangun. Nah, seharusnya dulu pemain naturalisasi ini dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia atau oleh PSSI adalah karena mereka bermain di klub-klub Eropa, yang mana klub Eropa ini levelnya sudah jauh di atas Indonesia, dan diharapkan pemain-pemain yang bermain di Eropa ini nantinya memberikan ilmu dan pengalamannya untuk meningkatkan prestasi dari tim nasional Indonesia. Nah, namun setelah dinaturalisasi, justru pemain-pemain naturalisasi ini malah pindah atau hijrah ke Liga Indonesia. Dan pindah itu entah karena alasan apa, saya juga tidak tahu. Apakah karena masalah gaji yang lebih besar atau karena mereka menginginkan popularitas yang besar juga, sehingga lebih memilih bermain di Liga Indonesia. Dan mungkin ada beberapa informasi yang mengatakan bahwa mereka bermain di Liga Indonesia adalah supaya bisa lebih mudah nantinya beradaptasi dengan Indonesia jika dipanggil di tim nasional Indonesia. Nah, mungkin beberapa alasan-alasan tersebut kita juga belum tahu kenapa mereka pindah ke Liga Indonesia atau Super League. Padahal banyak sekali pemain-pemain keturunan Indonesia yang bermain di klub-klub luar negeri itu tidak dinaturalisasi, dan bahkan kemarin ada pemain keturunan Indonesia yang bermain di
Liga Rumania, dan orang tuanya juga protes kenapa tidak dipantau atau tidak dipanggil. Nah, itulah banyak sekali pemain-pemain yang seharusnya menginginkan untuk bermain di tim nasional Indonesia. Nah, sedangkan pemain-pemain yang dinaturalisasi tersebut seharusnya dirasa mempunyai kemampuan yang melebihi pemain-pemain lokal sehingga mereka dinaturalisasi oleh timnas atau PSSI agar bisa memperkuat tim nasional Indonesia. Nah, namun setelah mereka dinaturalisasi justru pindah klub. Nah, itulah dinamikanya selama ini, padahal banyak sekali yang sulit untuk bergabung di tim nasional Indonesia. Dan jika dibandingkan mungkin antara pemain naturalisasi dan pemain lokal itu tidak jauh berbeda. Ya mungkin ada yang lebih bagus seperti Jay Itzes, lalu Kevin Dix yang mana bermain di Liga Jerman juga Liga Italia, lalu ada Emil Audero dan juga Martin Paes. Emil bermain di Liga Italia dan Martin Paes di Ajax Belanda, dan itu kualitasnya sangat bagus sekali. Nah, namun ada beberapa yang mungkin kualitasnya sudah menurun karena masalah faktor usia, dan juga memang kualitasnya jika dibandingkan dengan pemain lokal Indonesia itu hampir sama. Nah, kita bisa buktikan di Persija contohnya. Ada Sen Patinama, pemain naturalisasi, dan dia bergabung dengan Persija. Nah, ketika dia bergabung di Persija, justru kalah bersaing dengan Doni Tripamungkas, yang mana Doni Tripamungkas usianya itu masih muda, masih sekitar 20-an. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah naturalisasi ini sebenarnya untuk apa? Apakah untuk kepentingan tim nasional atau untuk kepentingan klub? Dan seharusnya banyak yang tersebar di berbagai belahan dunia pemain keturunan dan pemain calon naturalisasi ini, namun tidak banyak kesempatan untuk bisa bergabung. Nah, justru yang bergabung di tim nasional ini tidak berusaha untuk meningkatkan kemampuannya, justru malah menurun karena bermain di Liga Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui, di level Asia sendiri Liga Indonesia itu jauh di bawah Liga Malaysia, bahkan di bawah Thailand. Nah, justru mereka bergabung ke Indonesia. Nah, itulah yang dipermasalahkan banyak pihak. Kenapa pemain-pemain naturalisasi itu pindah? Dan sebelumnya, jauh-jauh sebelumnya, pada tahun 2010-an pun kita juga banyak pemain naturalisasi. Contohnya seperti Christian Gonzalez, Irfan Bahdim, ada Kim Jeffrey. Nah, tapi pemain-pemain tersebut belum ada kontribusinya buat tim nasional Indonesia. Dalam hal ini minimal memberikan gelar juara untuk tim nasional Indonesia di tingkat ASEAN. Dan banyak sekali seperti Greg Nwokolo, lalu ada Bio Paulin, lalu ada pemain-pemain lainnya di naturalisasi, namun kontribusinya untuk tim nasional Indonesia itu kurang. Dan justru mereka ujung-ujungnya dikontrak oleh klub, dan klub yang mempunyai uang banyak dia bisa membeli pemain naturalisasi, mengkontrak pemain naturalisasi dengan harga yang tinggi sehingga untuk kepentingan klub sendiri. Nah, inilah yang menjadi kendala untuk kita semua. Nah, semoga nantinya program naturalisasi ini harus dievaluasi, dan PSSI harus menegaskan kepada pemain-pemain naturalisasi ini agar mau meningkatkan kemampuannya apabila sudah dinaturalisasi oleh Indonesia. Dan naturalisasi ini pun tidak melibatkan
hanya PSSI saja, tapi kan juga melibatkan beberapa lembaga negara, yang mana ada DPR, ada Kementerian Hukum, lalu Presiden juga ikut di situ. Nah, tapi pada faktanya justru setelah dinaturalisasi kemampuan mereka menurun karena bermain di Liga Indonesia. Padahal ekspektasinya adalah mereka bermain di Eropa agar berkembang kemampuannya dan memberikan kontribusi yang maksimal untuk tim nasional Indonesia. Nah, mungkin begitu saja ya informasi dari saya, dan semoga ada evaluasi. Dan meskipun semua itu pemain naturalisasi dikontrak klub atau klub mau mengontrak pemain naturalisasi, ya itu hak mereka. Tapi secara etika dan adab, ya kan. Nah, seharusnya pemain naturalisasi itu ya harus tetap bermain di liga-liga yang lebih berkualitas agar kemampuannya, pengalamannya ini bisa menyumbangkan kemampuannya di tim nasional Indonesia agar timnas Indonesia ini bisa lebih berprestasi. Nah, mungkin begitu saja informasi dari saya. Saya Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bung Tommy Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.